Baik, terima kasih banyak Pak Ajen atas materi yang dipaparkan sangat luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah materi yang telah dibawakan oleh Pak Ajen. Untuk para audiens yang ingin sekali bertanya, kami persilahkan untuk bertanya dan mengetik pertanyaannya di kolom Q&A. Sekali lagi, bagi yang ingin sekali bertanya, dipersilahkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom Q&A. Ya, baik Bapak, ini ada beberapa pertanyaan. Salah satunya berasal dari Irfani Nadia Putri. Saya ingin bertanya Pak Ajen. Adik Torik bisa keras sedikit. Oh iya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Irfani Nadia Putri. Saya ingin bertanya Pak Ajen, nanti di menjelang bulan Ramadan ini sentimen apa aja yang berdampak pada market? Lalu saham apa aja yang terdampak sentimen tersebut? Ya, biasanya kalau menjelang Ramadan ini saham yang naik itu adalah saham rokok biasanya. Ya, dan juga saham-saham retail, Ramayana, Matahari, ya, seperti itu. Ya, jadi saham-saham yang mengalami perusahaan itu yang mengalami peningkatan demand di saat Ramadan. Ya, begitu. Baik, terima kasih Bapak. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Permisi, saya Kamarus dari Universitas Negeri Surabaya. Saya ingin bertanya pada Pak Ajen, apa saja kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan support and resistance yang tepat? Gini ya, support resistance itu sifatnya subjektif. Tetapi kita harus ingat, semakin banyak titik harga yang tersentuh oleh garis support atau resistance, itu yang paling kuat. Itu sangat valid. Contohnya begini. Maksud gini ya, support resistance itu ya. Harga yang sering terjadi pada suatu saham. Itu namanya support resistance. Ya, contohnya ya, saham Indofood. Dalam 1 bulan, Indofood itu pernah ditransaksikan di harga 6.000 sebanyak 200 kali. Dibandingkan saham Bimantara yang cuma 10 kali. Artinya Indofood di 6.000 itu cukup kuat. Itu maksudnya support resistance itu. Jadi titik harga yang sering terjadi transaksi. Itu namanya support resistance. Ya, kalau support itu di bawah, resistance itu di atas. Paham ya? Jadi cuma gitu aja caranya. Pokoknya semakin banyak dia menyentuh titik harga, itu garisnya sangat kuat. Ya. Terus juga ada cara lain kita menarik atau untuk mendapatkan support resistance itu dengan cara metode Fibonacci retracement. Itu juga bisa. Nanti di sana akan menghasilkan secara otomatis secara sistem support resistance oleh Fibonacci retracement. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Rozik Firmansyah. Saya Rozik Firmansyah izin bertanya. Indeks harga berjalan di Indonesia seperti IDX LQ45, IDX Kompas, FTSE Indonesia, dan lain-lain. Apa perbedaan antara indeks tersebut dan kenapa hasilnya juga berbeda-beda? IDX LQ45, IDX Kompas, FTS itu bisa berbeda karena anggotanya itu berbeda. Ya, karena saham-saham yang ada di dalam indeks itu berbeda. Setiap saham itu mempunyai indeks individual sendiri-sendiri. Sehingga angkanya secara keseluruhan itu juga berbeda. Ya, gampangannya kayak gini aja. LQ45 itu hanya terdiri dari 40 saham saja. Ya. Jumlahnya itu sudah dipatok 45 oleh Bursa Efek Indonesia.
LQ itu singkatan dari liquidity. Jadi saham-saham yang paling liquid, yang sering ditransaksikan dalam periode tertentu sama BIJ itu dipilih. Di PKI LQ45. Bandingkan dengan IHSG. IHSG itu dalamnya isinya ada 710 saham. Ya, punya bobot sendiri-sendiri sehingga berbeda. Ya, begitu. Indeks ini diciptakan itu sebagai tolok ukur bagi fund manager untuk mengukur kinerja fund manager ini. Gunanya indeks itu seperti itu. Ya. Itu juga LQ45 itu sangat fund manager sangat berkepentingan dengan LQ45 karena apa? Dianggap saham-saham yang ada di LQ45 itu sangat liquid. Dia kalau mau cariin uang, mau cariin saham itu gampang, ada pembelinya, liquid. Ya. Jadi kalau ada reksadana, itu pasti dia tuh memiliki saham-saham yang liquid. Karena apa? Kita nggak tahu investor itu redeemnya kapan kan nggak ngerti. Nah kalau kita saham tidur, ya contoh ekstrim, sebagian besar saham tidur, memang bagus tapi tidur. Tiba-tiba ada suatu investor reksadana redeem saham itu dalam jumlah besar. Nah kita kan kelabakan. Waduh saya harus nyairin saham saya ini untuk bayari orang itu. Nah kalau sahamnya tidur kan susah cari pembeli. Nah seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Lalu ini ada pertanyaan kembali dari Muhammad Chandra Lubi. Izin bertanya, jika garis MA menunjukkan bearish, tapi stokastik menunjukkan divergen, itu bagaimana kelanjutannya? Kalau MA bearish itu berarti saham itu akan tren turun untuk waktu ke depan. Stokastik itu hanya jangka pendek. Ya. Jadi kita lebih percaya sama SMA daripada stokastik. Ya, begitu. Karena stokastik itu hanya untuk 1-5 hari. Kalau SMA ini bisa di-set angkanya bisa. Kalau yang 3, 6, 18 itu untuk 1 bulan ke depan. Ya, begitu. Jadi kalau kita yang mau bagus itu ya cari tren jangka pendek yang naik, jangka menengah yang naik. Ya, jangan tren jangka pendek naik tapi menengahnya turun. Nanti kita jebak. Kita harus main cepat. Dan harus ada opsi cut loss kalau seperti itu. Ya, tren jangka pendek naik tapi tren jangka menengahnya turun. Begitu. Adik Torik. Baik Bapak, terima kasih. Untuk mengingatkan bagi para audiens yang ingin sekali bertanya, segera mengetikkan pertanyaannya di kolom Q&A. Sekali lagi bagi para audiens yang ingin sekali bertanya, diperkenankan untuk mengetik pertanyaannya di kolom Q&A. Baik Bapak, ini untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Umi. Selamat siang, izin bertanya. Apakah ada cara untuk memprediksi kenaikan harga saham? Selain itu, pergerakan harga saham seperti yang kita ketahui dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Manakah yang memiliki peran besar terhadap pergerakan harga saham? Ya. Ini saya harus tekankan dahulu. Maaf. Kita pakai analisa fundamental atau teknikal. Ya, kalau yang fundamental yang tadi itu memprediksi kenaikan harga saham itu memakai berbagai macam metode valuasi. Ya, kalau teknikal itu kalau untuk yang jangka menengah saya lebih menyarankan pakai chart pattern analisis, analisa pola grafik harga saham. Yaitu dia bisa berlaku 1 sampai 3 bulan. Karena pola harga saham itu tidak bisa terbentuk dalam waktu 1 atau 1 minggu, tidak bisa. Dia butuh waktu lebih lama, 1 sampai 3 bulan. Tetapi kalau yang stochastic moving average itu maksimal baik 1 bulan. Jadi itu caranya. Jadi tergantung investornya. Dia mau sebagai investor atau trader, sudah itu harus ditetapkan dulu. Kalau mau trader ada 2, mau yang jangka pendek atau jangka menengah. Ya nanti metodenya beda. Ya, kalau fundamentalis ya pakai yang itu tadi, PE, DCF dan sebagainya. Ya, jadi itu. Faktor mana? Kedua-duanya pengaruhnya sama-sama besar.
Tapi yang penting adalah untuk panjang, faktor yang terbesar adalah faktor dari internal perusahaan itu untuk jangka panjang. Ya kalau untuk jangka yang di luar itu eksternal itu sifatnya lebih saya lebih condong sifat jangka pendek. Ya seperti pandemi, ya krisis di Amerika itu sifatnya nggak sampai 1 tahun, ya begitu. Tapi kalau perusahaan itu jelek-jelek terus, ya seperti maaf samnya Bakri tidur terus, ya begitu. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Felicia. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Felicia dari SMA Bunda Mulia. Izin bertanya, mengapa pemakaian rumus dalam fundamental tidak dapat dipakai dalam semua saham? Contoh, NAVS hanya bisa dipakai untuk saham properti. Begini, NAV kan menghitung aset berdasarkan harga pasar, ya. Cuma kalau bank, dia kan lebih banyak asetnya berbentuk apa? Kredit sama simpanan. Benar ya? Ya, kalau manufaktur nggak bisa pakai NAVS karena apa? Dia aset pabriknya mungkin nggak banyak. Yang lebih banyak adalah produknya, ya begitu. Karena properti itu aset terbesar adalah gedung. Itu yang terbesar, ya. Maka itu diciptakan metode NAVS, ya. Begitu, Adik Torik. Baik Bapak, terima kasih. Untuk mengingatkan kembali bagi para audiens yang ingin sekali bertanya, dipersilakan untuk mengetik pertanyaannya di kolom Q&A. Sekali lagi bagi yang ingin sekali bertanya, silahkan mengetik pertanyaannya di kolom Q&A. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya ada datang dari Dina Rohmah. Assalamualaikum Pak, saya Dina dari UNESA. Ingin bertanya, apakah perusahaan yang berfundamental baik akan menjamin bahwa harga saham perusahaan tersebut akan selalu baik juga pergerakannya? Ya, di bursa tidak ada jaminan, ya. Kenapa? Kalau tiba-tiba terkrisis, siapa yang tahu? Ya, waktu pandemi, perusahaan blue chip semua ya jatuh semua. Tetapi untuk jangka panjang, kondisi fundamental itu bisa dibuat pegangan. Selama fundamentalnya bagus terus ya. Kalau fundamentalnya bagus tidak memburuk, harga saham akan mengikuti. Karena harga saham dalam jangka panjang ikut mengikuti dari laba perusahaan. Itu pasti. Ya. Tapi kalau tiba-tiba fundamentalnya di tengah jalan berubah, ya ikut berubah. Ya, paham ya? Begitu. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir dari Audrey Saujana. Maaf Pak, saya ingin bertanya, jika analisis fundamental direview 3 bulan sekali karena laporan keuangan keluar 3 bulan sekali, lalu bagaimana dengan analisis teknikal? Kira-kira direview berapa lama sekali? Setiap hari kah? Setiap minggu kah? Setiap bulan kah? Kemudian, apakah ada tips atau saran bagi kami untuk menentukan pilihan menjadi seorang investor atau trader? Apakah bisa dilakukan bersamaan untuk emiten berbeda, misalkan untuk saham A diinvestasikan, saham B ditradingkan? Ya, untuk review analisa nikel itu tidak bisa dalam kita pakai patokan waktu. Ya, seperti yang saya tadi bilang. Kalau untuk yang trading jangka pendek 1 bulanan, kita cuma memonitor stokastik sama moving average. Ya, kalau moving average-nya DX awal bearish ya kita jual. Kalau stokastiknya overbought, dead cross, moving average-nya bearish,
kita jual separuh, take profit. Ya, jadi tidak ada patokan untuk waktu. Ya, seperti di gambar ini. Nah ini ya, sumpama kita cerita dari awal. Kita awal beli kita kan ceritanya dari pembelian loh. Ya, kita beli saham indikatornya seperti ini. Oversold bullish, moving average. Stokastik itu adik-adik bergerak lebih cepat daripada moving average. Karena di moving average ini saya pakai 3, 6, 18 hari. Panjang waktunya. 3 pendek, 6 menengah, 18 cukup panjang. Hampir 3 mingguan. Sedangkan stokastik itu hanya 1-5 hari saja. Jadi stokastik itu bereaksi lebih cepat daripada moving average. Kita awal cerita buy. Berjalan waktu dia bullish moving average-nya. Stokastik tiba-tiba dari oversold naik sampai overbought. Stokastik overbought, moving average belum bearish. Karena bearishnya kan lama dia butuh waktunya. Nah, kita jualan separuh. Ya ini, saatnya jual beli itu lihat dari indikator. Bukan lihat dari harus berapa hari, harus tak jual. Kan kita nggak tahu stokastiknya ada di overbought itu butuh waktu berapa dari oversold. Setiap saham beda-beda. Ya, tapi dari histori, itu paling cepat dari oversold ke overbought, paling cepat itu 1 minggu, itu paling cepat itu. Paling cepat itu. Tapi rata-rata sekitar 2 mingguan. Dari oversold ke overbought. Ya. Habis cerita dari stokastik overbought, dia akan turun atau sideways. Moving average-nya mungkin juga sideways. Kalau tiba-tiba moving average-nya sudah di bearish, kita harus jual sisa saham kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak bisa seperti fundamental. Oh, fundamental di review setiap ada laporan keuangan 3 bulan keluar. Tapi kalau teknikal dilihat dari indikatornya. Kapan jual, kapan beli itu dilihat dari indikator. Jadi kita monitornya cuman tiap malam saja monitornya. Nggak usah tiap pagi, nggak usah. Pagi, siang, adik kerja atau sekolah. Ya, dan juga beli ya. Saya jelaskan lagi. Kita kalau trading pakai stochastic moving average ini, mereka ini tidak memberi target harga beli dan jual. Dia hanya memberi rekomendasi sekarang beli, sekarang jual. Artinya, kalau saham itu ada indikatornya di kotak yang ini, strong buy, berarti kita nginput buy-nya itu langsung buy, jangan diantri. Seumpama kemarin Astra harganya 4.000, dia masuk kotak yang pertama strong buy, besok pagi waktu jam 8:30 adik sudah nginput harganya. Adik harus naikkan 2 poin atau 3 poin. Ya, 4.050. Supaya apa? Langsung dapat. Kalau adik itu 4.000, adik nanti nunggu. Mengganggu aktivitas adik. Jadi di sini tuh hanya memberi sinyal sekarang beli, sekarang jual. Namanya beli, harus beli. Tidak boleh diantrikan. Juga jual. Kalau ada sinyal jual, ya sudah, adik harus jual. Adik kalau bisa beli saham, waktu stokastiknya oversold dengan moving average bullish, ya catatan ya, moving average bullish ya. Waktu di overbought, itu posisi adik pasti untung. Ya, coba adik amatilah backtest dari data masa lalu di spot itu. Catatan pokoknya moving average-nya bullish. Oversold, stokastik, beli, sell di overbought, moving average bullish, itu pasti posisinya untung. Ya, begitu. Adik Torik. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan kepada kami yang sangat luar biasa ini. Izinkan saya memberikan kesimpulan pada materi kedua kali ini, yaitu sebelum menanamkan saham, kita sebaiknya harus menganalisa terlebih dahulu perusahaan tersebut. Salah satunya menggunakan analisa fundamental, yaitu ada pendekatan top down dan bottom up, yang masing-masing pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan tergantung kepada investornya. Lakukan analisis, salah satunya seperti analisis rasio keuangan, satu emiten dalam waktu kurun
5 tahun terakhir dan dibandingkan dengan emiten sejenis. Investor itu tidak hanya mencari yang bagus, tetapi investor itu mencari yang bagus dan murah. Berdasarkan fundamental, memiliki beberapa metode valuasi, salah satunya ada metode PAIR dan PPV. Begitu pula pada analisis teknikal, terdapat 3 tren, yaitu tren naik, turun, dan mendatar, dan berbagai tipe grafik seperti line, bar, dan candlestick. Dalam analisis teknikal juga terdapat beberapa indikator, salah satunya adalah stochastic dan moving average. Baik, saya tambahkan ya, sedikit ya. Baik, Bapak. Boleh ya. Ini untuk adik Audrey ya, dia yang menanyakan apakah atau saran bagi kami untuk menentukan pilihan menjadi investor atau trader. Apakah bisa dilakukan bersamaan untuk emiten berbeda? Begini, ya, kalau adik mau invest dan trader, saya punya tips seperti gini. Kalau untuk adik beli saja reksadana saham. Ya, karena adik kan fundamentalnya agak sulit. Ya, kalau saya pribadi bilang kalau kita belajar dari investor itu agak sulit. Kalau theoretical itu agak lebih mudah. Ya, jadi adik melakukan investasi saham di reksadana saham. Di Sukor itu ada banyak reksadana saham, ada yang Sukor Invest Equity Fund, itu kebanyakan saham-saham blue chip. Kemudian ada Syariah Equity Fund, itu saham blue chip, tapi tidak ada saham bank. Jadi dia ada saham BCA, Mandiri nggak ada. Banknya paling bank syariah. Kalau syariah, Sukor Invest Syariah itu kebanyakan dia bobotnya banyak ke saham tambang. Ya, kalau yang Sukor Invest Equity Fund SEF itu kebanyakan ke saham bank. Kemudian ada lagi yang terakhir itu saham Maxi Fund. Itu saham-saham lapis 2. Ya, jadi saya menyarankan dari 3 saham ini ya, saya tetap pakai perkiraan. Ya, pakai perkiraan. Selama QE masih ada, tidak ada kenaikan suku bunga di dunia, dan Amerika mencetak uang terus, stimulus terus, itu komoditi cenderung naik. Kalau komoditi cenderung naik, itu pilihannya adalah syariah equity fund. Tetapi kalau kita punya perkiraan, wah komoditi kurang, saya lebih suka bank. Bank itu agen pendanaan ekonomi. Ya sudah, pilih yang SEF. Ya, kita lebih dana sudah nggak ada mikir udah. Beli aja 100.000, 100.000 lah, sisanya adik trading saja. Belajar teknikal. Soalnya apa? Adik kalau beli saham sama trader, nanti kalau yang nggak pengalaman nanti malah bingung sendiri. Waduh, ini kalau suruh jual. Waduh, gimana ya? Bingung dia. Ya toh, wah takut turun. Padahal dia niatnya belinya waktu niatnya fundamental, ngeliatin rasio-rasio, gitu, pers segala, baca buku, riset, wah buy ini. Tapi begitu ngintip teknikalnya, namanya orang bisa aja ngintip. Dari pertama, saya pokoknya saham ini nggak ingin. Tapi tiba ketik loh, waduh, ini kriterianya sell ini. Nah, nanti malah bingung. Jadi lebih baik gitu. Untuk invest, belilah reksadana. Kalau untuk yang jangka panjang 10 tahunan lebih baik yang saham. Karena untuk jangka panjang reksadana saham lebih menguntungkan daripada reksadana yang tipe yang lain. Ya, yang sisanya di tradingkan saja. Begitu. Ya, Adik Torik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak.